menganggap bencana alam itu secara sains itu adalah perubahan bumi, tapi bagi kita umat Islam bencana itu adalah azab dari Allah. Azab dari Allah. Ketika Allah berkehendak mengazab suatu kaum, kapanpun akan terjadi. Kalau kita punya rezeki, taruhlah anak di pesantren. Kenapa? Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi. Barang siapa orang tua yang membiarkan anaknya bodoh dalam agama, ada orang tua tidak memfasilitasi anak dalam hal agama, ada orang tua lihat anaknya keluyuran, tidak pernah hadir di majelis ilmu, dibiarkan saja, maka semua dosa anaknya sampai dia mati juga ditanggung orang tuanya. Itu konsepnya Pak di dalam Islam. Ketika ada orang tua membiarkan anaknya tidak pernah dekat dengan ulama, ada orang tua membiarkan anaknya tidak difasilitasi untuk mengaji, tidak memberikan kesempatan anak itu untuk mondok di pesantren kalau ada rezeki, atau ngaji di para ulama terdekat, maka semua dosa anaknya sampai mati juga ditanggung oleh orang tuanya. Maka jangan kaget ketika nanti di hari kiamat orang tua tertulis pernah mencuri, pernah naudzubillah berzina, pernah main judi online, saudara, padahal orang tua itu tidak pernah melakukan. Ya Allah, kenapa saya tertulis pernah main judi online ya Allah? Ya, kamu tidak melakukan, tapi anakmu melakukan, cucumu melakukan, dan dulu kamu tidak memfasilitasi anakmu untuk belajar agama. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi judi online, Pak. Aduh, sekarang Pak, ada sampai kabar di Google, saya lihat kabar, ada anak membunuh ibunya gara-gara oleh ibunya dilarang top up judi online, Pak. Gara-gara orang tuanya melarang top up judi online, dibunuh sama anaknya, Pak. Makanya benar kata para ulama, laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Andaikan tidak ada ulama, maka umat manusia seperti hewan. Anak sudah berani membunuh orang tua sekarang, saudara. Bayangkan, orang tua yang melahirkan dia, yang membiayai dia, yang hidupnya bergantung kepada orang tua, dibunuh gara-gara tidak berani top up judi online. Judi online. Sekarang judi online berbentuk, ada yang berbentuk aplikasi, ada yang berbentuk permainan, ada judinya, ada yang bentuknya offline, langsung main di tempat, ada sekarang itu. Dan itu tersebar di mana-mana. Maka jangan pernah salahkan kalau di akhirat banyak orang tua yang tertulis dosanya judi online nanti, Pak. Kenapa? Karena tidak memfasilitasi anak untuk belajar kepada para ulama. Boleh anak kita belajar sampai S3, boleh anak kita belajar sampai lulus kuliah, tapi pesankan kepada anak kita jangan jauh-jauh dari para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, kata Rasulullah. Kalau sampai para ulama sudah tidak ada di bumi, di daerah Bekasi tidak ada ulama, di daerah Bekasi tidak ada majelis ilmu, maka ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi kiai, padahal tidak pernah mondok di pesantren dipanggil ustadz, padahal tidak pernah bisa baca kitab kuning dipanggil kiai, ditanyakan masalah hukum fa'aftau bi ghairi ilmin, menjawab tanpa ilmu. Sekarang banyak. Kemarin artis, sekarang jadi ustadz, ada apa tidak? Kemarin artis, sekarang jadi kiai, ada apa tidak, Bu? Banyak, Bu. Kemarin penyanyi, sekarang jadi waliullah, ada apa tidak? Ada sekarang. Orang Indonesia itu kalau ngaku tidak nanggung-nanggung, Pak. Gak ada Indonesia itu ngaku saya ghost, gak ada, jarang. Ngakunya langsung waliullah. Ada yang ngaku malaikat Jibril, Pak. Bayangkan, orang Indonesia Idul Fitri kemarin ada yang langsung nelpon Allah, Pak. Saya ada usaha ru'yatul hilal, saya langsung nelpon Allah kapan hari raya, katanya. Dapat dari mana nomor WA-nya Allah itu? Orang Indonesia itu kalau ngaku gak nanggung, Pak.
Ada yang ngaku nabi, ada. Siang-siang minum Pocari Sweat nabinya. Beli-beli di Alfamart Pak. Jadi karena Indonesia ini kalau ngakunya itu, dan herannya pengikutnya banyak Pak. Pengikutnya banyak. Ada yang langsung ngomong sama semut, ada Pak. Gak ada di dunia ini orang yang bisa ngomong sama semut itu, cuma di Indonesia. Keren apa tidak Pak? Keren Pak Indonesia. Makanya Belanda pun takut ke Indonesia Pak. Bayangkan, gak nanggung kalau ngaku sesuatu orang Indonesia itu. Jibril pun masuk penjara kalau di Indonesia. Nah, karena orang Indonesia ini kalau ngaku gak nanggung-nanggung, kalau ada orang sesat pengikutnya banyak, makanya jangan jauh-jauh dari para ulama, jangan jauh-jauh dari ustadz, jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan orang-orang soleh, di dalam Al-Quran Pak, ya, di dalam Al-Quran, bumi ini Allah ridhoi kepada orang soleh Pak. Surah Al-Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini telah aku catat di dalam kitab Zabur di zaman Nabi Daud Pak. Karena Zabur itu diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud. Wa ataina Daud zabura. Nabi Daud diberikan kitab Zabur. Sejak kitab Zabur telah Allah tulis bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Maka yang pantas, yang Allah ridhoi, yang ada di bumi ini adalah orang-orang soleh. Kalau kita tidak dekat-dekat dengan orang soleh, bahkan perkumpulan kita adalah orang-orang yang tidak soleh, naudzubillah Pak, ketika dia kena azab Anda ikut. Kalau dia kena musibah dari Allah, maka Anda kena juga Pak. Ada istilah makanya kalau dekat dengan jualan orang jualan minyak wangi, Anda akan harum. Dan nanti di akhirat ya, Imam Syafi'i menyampaikan, andaikan Al-Quran ini hilang, andaikan Al-Quran ini tidak ada, cukup satu surat saja sudah bisa mewakili Al-Quran. Surah apa itu? Surah Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Wal asri, demi waktu asar. Kenapa diperumpamakan bumi ini seperti waktu asar? Karena waktu asar itu waktu hampir tenggelamnya matahari, waktu hampir dimana kegelapan akan menguasai, waktu dimana detik-detik panas sudah akan hampir hilang. Nah, wal asr innal insana lafi khusr, sungguh umat manusia ada dalam kerugian kata Allah. Sungguh umat manusia ada dalam kerugian, lafi khusr, kecuali orang-orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apa maksudnya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Saling memberi nasihat yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kita enak Pak, kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa berbeda Pak. Makanya di dalam sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami meminta pertolongan. Kenapa kok kepada Allah dulu? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, ini perbedaan antara umat Musa dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa, ayatnya di dalam Al-Quran, ulkuru ni'mati, ingatlah kepada nikmatku, untuk Nabi Musa. Nikmatnya yang disuruh diingat kata Allah. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, ulkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Langsung Allah Pak. Itu perbedaannya.
Kalau umat Nabi Muhammad yang didahulukan Allah yang langsung turun tangan, Pak. Makanya lafal di dalam suratul Fatihah, iyyaka kepada Allah dulu, baru ibadah. Iyyaka hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu kami menyembah. Allah dulu, baru ibadah kita. Nah, kalau umatnya Nabi Musa, nikmat dulu, baru kepada Allah. Itu menunjukkan belas kasih Nabi Muhammad, menunjukkan belas kasih Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keterangan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya. Kita, Pak, kalau tidak ada Nabi Muhammad, kalau kita tidak diselamatkan Nabi Muhammad nanti di akhirat, na'udzubillahi min dzalik, tidak ada nabi yang berani mengatakan ana lahas syafa'ah, aku yang berhak mensyafaati nanti di hari kiamat. Tidak ada yang berani. Tidak ada satupun nabi yang berani mengatakan aku sang pemilik syafaat di hari kiamat, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi merasakan dipanggil oleh Allah untuk diberikan syariat, atau kalau istilah di kita itu namanya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan nabi dipanggil oleh Allah untuk diberikan syariat. Nah, tidak ada seorang nabi yang Isra Mi'rajnya dikasih kendaraan oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ketika dipanggil oleh Allah ke Palestina, jalan Nabi Ibrahim berhari-hari datang ke Palestina. Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku menuju Tuhanku yang akan memberi aku petunjuk. Berhari-hari. Nabi Musa ketika Allah panggil untuk mendapatkan kitab Taurat, apa kata Nabi Musa? Perjalanannya jauh, Pak, ke gunung Tursina, sampai Nabi Musa mengatakan Rabbi arini anzur ilai, ya Allah berikan aku kesempatan bisa melihat Engkau ya Allah. Jauh perjalanannya. Tetapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil oleh Allah, diberikan kendaraan oleh Allah, namanya hewan burraq. Tempatnya terbaik ada di Sidratul Muntaha. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dikasih kendaraan. Tidak ada sosok nabi yang berani mengatakan ana awwalul muslimin kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana, kata Nabi Muhammad, awwalul muslimin, orang pertama kali yang berserah diri kepada Allah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Nabi Muhammad telah menjadi nabi, Pak. Kuntu nabiyan, aku telah menjadi nabi, kata Nabi Muhammad. Wa Adam lamun jadilun fitinihi. Nabi Adam belum selesai diciptakan, aku sudah tertulis menjadi nabi terakhir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Dan tidak ada seorang nabi yang berani mengandalkan keturunannya kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf, kalau pernah baca surah Yusuf, pasti bertemu dengan ayat begini. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf yang didahulukan ilmu dulu. Wa kadzalika yajtabika, maka begitu pula kami jadikan kamu seorang nabi. Yajtabika rabbuka wa yu'allimuka, dan Allah mengajari kamu. Suruh belajar dulu Nabi Yusuf, Pak. Setelah ilmu baru Nabi Yusuf dikaitkan dengan keluarganya. Kama atammaha ala abawaika Ibrahim wa Ishaq. Baru keluarganya yang dibawa. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tegas mengatakan, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi, kata Rasulullah. Tidak ada sebab, tidak ada nasab, semuanya akan terputus di hari kiamat kecuali sebab dari aku atau nasab dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari Rasulullah seperti para ulama, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, mereka tak akan terputus dari Rasulullah nanti di hari kiamat. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasabi, kata Rasulullah, dan nasabku
Semua nasabnya orang semuanya bingung nanti di hari kiamat. Anak tidak mengakui ayahnya, begitu juga terbalik. Ayah tidak mengakui anak, tapi nasabku tidak akan terputus nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditegaskan di dalam Al-Qur'an, innama yuridullahu liyulhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Husain, Sayyid Husain dan Sayyid Hasan dan Sayyidina Ali dijamin di Al-Qur'an, Pak, ahlul kisah. Ahlul bait Nabi dijamin dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya. Tidak ada Nabi yang dikasih nikmat seperti itu oleh Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi Nabi kita ini Nabi paling keren, Pak. Nabi yang jarang kita baca sholawat kepada dia, tapi dia selalu ingat kepada kita, betul? Nabi yang selalu ingat kepada umatnya sampai wafat pun bukan keluarga yang diingat, tapi ummati, kata Rasulullah, umatku gimana nanti ya Allah. Makanya Nabi tersenyum ketika mendengarkan malaikat Jibril mengatakan di telinga beliau bahwa semua umatmu masuk surga wahai Muhammad. Semua umatmu dijamin surga oleh Allah wahai Muhammad selama beriman kepadamu. Maka umatmu wahai Muhammad memiliki kesempatan masuk surga. Nabi Muhammad tersenyum, Pak. Kenapa? Umatnya yang diingat, Pak. Kita sebagai umatnya yang diingat apa? Bal-balan, Pak, bola, Pak. Sampai rela lihat Real Madrid sama Barcelona jam 2 sampai tidak sholat subuh kadang, Pak. Betul? Ada permainan sepak bola, jamnya hampir subuh, rela kita nunggu itu, Pak. Bukan rela mau tahajud, Pak, tahanyut, Pak, habis subuh. Yang diingat Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, wa ala alihim wa ashabihim ajma'in itu. Wa man tabi'ahum bisu'in ila yaumiddin itu. Kita rela demi bola, tidak ingat kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad mengatakan syafaati lil kabair min ummati, syafaatku untuk para pendosa besar dari kalangan umatku, kata Nabi Muhammad. Yang diingat kita yang dosa besar, Pak. Bayangkan, yang dosa besar pun diingat sama Nabi Muhammad. Tapi kita sholawatan jarang, Pak. Baru kalau ada hadroh mau sholawatan kita kan. Coba kalau gak ada hadroh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 5.000 kali pulang semuanya buyar, Pak. Jangankan sholawatan, sholat saja, sholat taraweh lama dikit besok gak sholat lagi itu, Pak. Al-Fakir kalau ngimami taraweh di rumah selesai jam 9, ya. Selesai jam 9, mulai jam 7:30, selesainya jam 9. Saya baca biasa, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa, mau ikut gak ikut terserah, kata saya. Kenapa? Kesempatan, kapan lagi dapat kesempatan sholat taraweh kalau bukan Ramadan? Tapi kalau kita kan enggak, Pak, siapa yang cepat dialah terbanyak jamaahnya. Keburu kita kalau disuruh bertemu dengan Allah, betul? Keburu kita kalau disuruh bertemu dengan Rasulullah, betul? Buktinya selawatan kita pengen cepat selesai, Pak. Al-Fakir di rumah dari tahun 2000, dari tahun 2000 sampai 2024, Pak. Di rumah itu ada sholawat nariyah. Membacanya 4.444 kali. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil ladzi tanhallu bihi al-uqad. Dari dulu sampai sekarang yang ikut tetap, Pak, 30 orang. Gak nambah, Pak. La yamutu wa la yahya, gak bermutu, banyak biaya. Tapi kalau ada hadroh sampai bawa bendera, ya. Jangan-jangan gak ikhlas sholawat kita. Kalau ada hadroh saja kita sholawat, kan seperti itu. Nah, sedangkan Rasulullah bukan hanya ikhlas, Pak. Seluruh hidupnya yang diingat umatnya. Tapi kenapa ketika tahun baru bukan malah hadir di majelis ilmu, bukan malah hadir di majelis sholawat, bukan hadir di majelis para ulama, malah bakar-bakar ikan merayakan, memuliakan tahun-tahun orang kafir. Kalau artis Korea, orang Bekasi hafal, Pak. Tapi coba kita tes istri Nabi siapa saja namanya. Paling sedikit yang hafal, Pak. Istri Nabi siapa saja, pamannya siapa saja, putranya siapa saja. Tapi kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasulullah, cinta, apa cinta itu, Pak? Kata Rasulullah, hubbuka li syai'i yu'mi wa yusim. Kalau kamu jatuh cinta, kata Nabi ya, kalau kamu jatuh cinta, kamu akan buta dan tuli. Kamu tidak akan pernah mendengarkan apapun
Jadi kalau ada orang ngomongnya cinta tapi tidak tahu kepada istri Rasulullah, itu bohong, Bu. Ada orang mengaku cinta, nama anak-anak Rasulullah saja tidak tahu. Mengaku cinta kepada Rasulullah, datang ke majelis sholawat saja malas. Itu bukan cinta, Pak. Bukan cinta namanya. Fil lisan berarti cintanya, hanya di mulut saja. Kalau ulama dulu, Pak, ya, ini saya ceritakan. Ini perbedaan orang zaman sekarang dan orang zaman dulu. Imam Abu Hanifah. Tahu Imam Hanafi, Pak? Bu, tahu Imam Hanafi, Bu? Tahu Imam Hanafi, Bu? Nggak ada yang tahu, ya sama, saya juga. Imam Hanafi suatu saat diceritakan ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan ayat Maliki Yaumiddin, bahwa nanti di hari kiamat yang menjadi raja adalah Allah, yang akan menjadi hakim adalah Allah. Ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib menerangkan ayat ini, beliau meriwayatkan kisah tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah suatu saat, ya, uang beliau dipinjam oleh orang Majusi. Ada orang Majusi pinjam uang ke Imam Abu Hanifah. Nah, suatu saat Imam Abu Hanifah gak punya uang. Akhirnya datang ke rumahnya orang si Majusi untuk menagih hutang. Kalau zaman sekarang, Pak, ya, yang ditagih lebih keras daripada yang menagih, Pak. Betul? Yang punya hutang lebih galak daripada yang menghutangi sekarang, Pak. Nah, dulu Imam Hanafi ketika mau menagih kepada orang Majusi yang pinjam uang kepada beliau, tidak sengaja, bayangkan, ini Imam Hanafi, tidak sengaja, Pak, sandal sepatu beliau terkena najis sedikit. Yang najis itu kena ke rumahnya si orang Majusi. Bayangkan, hanya terkena najis sedikit, yang najis itu sampai kena ke temboknya rumahnya orang Majusi. Fatahayyar, Imam Abu Hanifah pusing. Bagaimana ini? Kalau saya bersihkan najis ini, nanti debu-debu yang ada di atas ini pada turun. Ini zalim saya. Bayangkan, seperti itu Imam Hanafi. Ketika orang Majusi keluar, apa kata orang Majusi? Wahai Imam Hanafi, saya belum punya uang, beri saya kesempatan lagi. Maka apa kata Imam Hanafi? Oh sudah, cukup, saya ikhlaskan. Yang penting saya minta maaf kepada Anda karena gara-gara saya ada satu najis nempel di tembok Anda, kata. Saya minta ridho karena ada satu najis nempel di rumahnya. Imam Hanafi mendengarkan jawaban itu, langsung si Majusi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu orang dulu. Orang dulu itu kalau tahu sunnah dilakukan. Orang sekarang tahu itu sunnah justru gak dilakukan. Oh cuma sunnah, kan seperti itu. Kita kalau sholat ruku, ya, ruku ketika sholat itu membaca subhana rabbiyal azim. Ruku itu ketika sholat membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, Pak. Minimal 3 kali. Nyampe ke Indonesia dipotong lagi, Pak, didiskon jadi 1 kali. Kalau sholatnya males gak dibaca sama sekali karena sunnah. Nah itulah kalau kita perhitungan, kalau kita perhitungan sama Allah, jangan harap Allah nanti ngasih syafaat nanti di hari kiamat. Allah juga maha perhitungan. Kita kalau bawa uang 20.000 mau beli sepeda motor, ya dapat spionnya saja, Pak. Sama ketika kita nanti di akhirat punya iman sebesar 20.000, mau masuk Islam sama para ulama, mau masuk surga sama para ulama, tidak bisa, saudara, tidak bisa, tidak bisa. Makanya kita jangan sampai jauh-jauh dari orang soleh. Setuju tidak? Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Setuju tidak? Setuju. Kalau tidak setuju tidak apa-apa, Pak. Kalau nggak setuju tidak apa-apa, karena Allah hakikatnya Allah mau kita ibadah atau tidak mengurangi derajat Allah. Kita mau solawatan atau tidak mengurangi derajat Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, Pak, Nabi Muhammad pernah mengatakan begini, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama saya tapi dia tidak bersolawat. Bayangkan,
Orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad tapi dia tidak bersolawat, itu adalah orang yang paling pelit di dunia, kata Nabi Muhammad. Berarti mafhumnya Nabi Muhammad sangat cinta kepada orang-orang yang sering membaca solawat. Jangan nunggu hadroh solawatnya, Pak. Tapi tidak ada hadroh di rumah juga sering-sering membaca solawat. Man sholla alayya mi'ata marrah, barang siapa membaca solawat kepadaku 100 kali, kata Rasulullah, maka qadallahu lahu mi'ata hajah, maka Allah akan mengabulkan 100 permintaannya, 100 hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Sab'ina, yang 70 Allah nanti kumpulkan di akhirat, wa 30, dan 30 Allah akan berikan di dunia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya min ba'idin u'limtuhu, orang yang membaca solawat kepadaku, kata Rasulullah, dari jarak yang sangat jauh, maka aku akan diberitahu solawat itu. Jadi jangan pernah heran kalau selama kita membaca solawat, Rasulullah pasti dengar solawat kita, Rasulullah pasti tahu kepada solawat kita. Kenapa? Karena beliau sendiri yang mengatakan, orang yang membaca solawat kepada saya dari jarak yang sangat jauh, maka aku akan diberikan tahu solawatnya. Wa man shalla alayya inda qabri sami'tuhu, orang yang membaca solawat kepadaku di samping kuburanku, kata Rasulullah, aku pasti mendengarnya. Rasulullah tidak mati, Pak. Yang mati itu, yang rusak cuma jasadnya. Jauh sebelum Rasulullah dilahirkan, jauh sebelum Rasulullah dijadikan seorang Rasul oleh Allah di umur 40 tahun, Nabi Adam itu sudah bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, Pak, memakan buah khuldi, beliau bertawassul meminta maaf kepada Allah melalui menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini banyak dikuatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi setelah saya cek sanadnya, ternyata banyak syahid dan mutabi', banyak penguat dari hadis ini. Ketika Nabi Adam mengatakan, ya Allah bihaqqi Muhammad lima ghafartali, ya Allah dengan ketinggian derajat Muhammad ampuni aku ya Allah, maka Allah mengatakan, kamu kok bisa tahu kepada Muhammad wahai Adam, walam akhluqhu, aku padahal belum menciptakannya, padahal Muhammad belum aku ciptakan, tapi kau tahu kepada Muhammad. Maka apa kata Nabi Adam? Fa inni ra'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku melihat di tiang-tiang arsy semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin, kata Nabi Adam, tidaklah sebuah nama disandingkan dengan namamu kecuali nama itu pasti spesial bagimu ya Allah. Maka aku meminta ampun kepadamu dengan menyebut nama Muhammad. Diampuni oleh Allah, Pak. Kekhilafan Nabi Adam diampuni, padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Sampai mati pun, saudara, Nabi Muhammad sudah wafat, ada di kuburan. Suatu saat sahabat, tidak ada hujan di Arab, tidak ada hujan 2 tahun di Arab, Pak. Kemudian ada sahabat datang ke makam Nabi, ya Rasulullah, inna ummatakum qad halak, ya Rasulullah, umatmu rusak ya Rasulullah, 2 tahun Allah tidak turunkan hujan di Arab. Padahal Nabi Muhammad sudah ada di kuburan, Pak. Sahabat datang ke makam Nabi Muhammad, langsung besoknya turun hujan, Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah wafat pun Nabi Muhammad masih bermanfaat kepada umat Islam. Jadi kita yang ada di sini, yang pertama, semoga barokahnya kita berkumpul di sini mengenang Nabi Muhammad, urusan dunia kita diselesaikan oleh Allah, hutang-hutang kita dilunaskan oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan nanti di akhirat semoga kita semua dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa kita banyak, semoga dengan dosa itu Rasulullah mau mensyafaati kita.
Kita yang sering lalai sholatnya, sering lalai sholawatnya, sering lalai sedekahnya, sering lalai tidak belajar ilmu, semoga diampuni oleh Allah melalui wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.